Baik, sebelum masuk materi Bapak, aku terlebih dahulu ya. Coba dilihat bukan temannya ada yang masuk tidak? Tidak. Porda, Hadir. Indri, Hadir. Bea, Hadir. Wiwi, Hadir. Kansa. Hadir. Cuma di kemana ya? Nggak masuk? Jumadi sakit, Pak. Itu kita doain semoga cepat sembuh ya. Amin. Sebelum masuk materi, Bapak ada punya sedikit SPG buat anak-anak ya, biar semakin semangat di belajarnya. Nanti ikut Bapak ya. Bersemangat 3 kali, janji fokus 3 kali. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke? Oke. Tetap semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, Pak. Oke, semangat. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Baik, sekarang Bapak akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu di bab 3. Sebelumnya anak-anak sudah pernah tahu belum tentang kupu-kupu? Tidak. Baik, si Bapak akan menjelaskan tentang proses metamorfosis. Proses metamorfosis perubahan hewan yang meliputi modifikasi struktur, alat, atau penampilan hewan setelah lahir atau menetas. Perubahan morfologi ini terjadi akibat perubahan drastis pada perkembangan dan diferensiasi sel. Singkatnya, hewan mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh selama tahap pertumbuhan. Terus selanjutnya, pentingnya metamorfosis. Mengurangi kompetensi makanan karena hewan dewasa dan larva sering memakan makanan yang berbeda. Persaingan untuk mendapatkan sumber makanan yang sama ataupun berkurang. Meningkatkan peluang bertahan hidup. Hewan yang mengubah bentuknya dapat menghindari predator dengan lebih baik atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Next, sini ada faktor nih yang mempengaruhi metamorfosis, seperti genetik, jenis transformasi apa yang terjadi di dalam pola yang ditentukan oleh informasi genetik, seperti hormon yang sangat penting dalam mengendalikan transformasi organisme selama metamorfosis. Suhu, kelembapan, dan kesediaan makanan adalah contoh variabel lingkungan yang dapat mempengaruhi laju dan keberhasilan metamorfosis. Next, tahap telur. Salah satu tahap terpenting dalam siklus hidup kupu-kupu adalah tahap bertelur. Selama fase ini, kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya di tempat yang telah dipilih dengan seksama, biasanya di bagian bawah daun tanaman inangnya. Untuk itu tahap ulat. Ulat kecil yang sangat berbeda dari kupu-kupu dewasa muncul setelah telur menetas. Pada tahap ini, ulat disebut sebagai larva dan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Selain itu, bisa juga ada tahap kepompong nih anak-anak. Coba bacakan ini tentang tahap kepompongnya. Itu kan ada materi, coba dibacakan. Ulat akan mencari lokasi yang aman untuk memulai tahap berikutnya, yaitu berubah menjadi kepompong setelah ia makan cukup banyak dan tumbuh menjadi dewasa. Ulat telah mengalami modifikasi yang cukup dramatis pada tahap ini. Baik, terima kasih pada Indi.
Dan juga di sini ada takimago. Setelah saatnya kupu-kupu keluar dari kepompongnya dan melalui hidup baru setelah mengalami metamorfosis yang luar biasa. Di dalamnya fase ini adalah fase dewasa yang juga dikenal sebagai fase Dan untuk kesimpulan pada materi hari ini, coba Hansa bacakan. Untuk menghargai dan menjaga hewan-hewan kecil dan elok, pertama-tama kita harus memahami siklus hidup mereka. Selain membantu kupu-kupu, kita juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan dengan menjaga habitatnya. Baik, terima kasih. Sampai sini teman-teman ada yang bertanyakan tidak? Enggak. Baik, kalau tidak ada, di pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan mengasihkan kalian tugas ya. Nanti akan Bapak sirim ke grup kelas masing-masing. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam